Halo teman-teman semuanya, kita mau memasak agar-agar dengan dua cara sederhana. Agar-agarnya kita akan masak dengan dua cara. Cara yang pertama, agar-agar ini kita masak khusus untuk campuran cendol ataupun untuk campuran es buah ataupun untuk tambahan untuk kolak ya, seperti yang teman-teman lihat di video, dimana teksturnya nanti padat, tidak mudah pecah walaupun sudah diaduk-aduk. Dan cara yang kedua, kita akan masak agar-agarnya dengan cara yang sangat simpel dan sederhana. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Fudemiko Channel. Tekstur dari agar-agar yang mau kita masak ini berbeda loh. Bedanya gimana? Nah, langsung saja kita bikin. Satu bungkus agar-agar swallow. Di sini saya gunakan warna yang merah. Agar-agar warna merah ini nantinya kita buat khusus untuk campuran es buah ataupun untuk kolak ataupun untuk minuman es lainnya. Jadi nantinya tekstur dari es buahnya ini tidak mudah pecah walaupun sudah kita aduk-aduk. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya hasilnya seperti apa. Kemudian kita tambahkan gula pasir biar rasanya tidak tawar. Untuk banyaknya gula pasir di sini sesuai selera ya teman-teman. Di sini saya gunakan hanya sebanyak 2 sendok makan saja gula pasirnya. Kemudian di sini saya tambahkan air sebanyak 500 ml. Teman-teman, karena agar-agar yang mau kita masak ini khusus untuk campuran es buah ataupun untuk kolak, jadi gula pasirnya 2 sendok makan saja tadi. Jadi manisnya manis jambu saja nih teman-teman, karena nanti kalau untuk campuran kolak, kolaknya sendiri kuahnya sudah manis, ataupun untuk campuran cendol, cendolnya saja kuahnya sudah rasanya manis, ataupun untuk es lainnya. Tujuannya supaya enggak enek loh, udah manis kuahnya, manis lagi agar-agarnya. Jadi sengaja agar-agar kita buat rasanya manis-manis jambu, gitu deh. Oh iya teman-teman, memasak agar-agar diaduk-aduk terus. Oke, sudah mendidih. Jika sudah mendidih agar-agarnya, kompor sudah bisa kita matikan. Oke teman-teman, kuman masakanku enak. Ini kita lagi tuang ke dalam cetakannya. Teman-teman, nanti kita akan lihat ya seperti apa sih tekstur dari agar-agar yang khusus kita buat untuk campuran kolak, untuk campuran cendol, ataupun untuk campuran es buah atau es lainnya. Oke, kita tunggu agar-agarnya sampai benar-benar dingin dan memadat. Setelah dingin dan sudah memadat ini, oke teman-teman, kita mau melepaskan agar-agarnya. Ini bagian pinggirnya kita buka dulu dengan menggunakan pisau ya, ataupun spatula juga boleh. Ini untuk memudahkan kita nanti melepaskan agar-agarnya. Sebenarnya ada tips sederhana loh teman-teman, tapi tadi saya lupa membasahi loyangnya. Bisa teman-teman lihat di sini teksturnya ya, benar-benar padat dan juga kokoh. Nah, setelah dingin dan juga memadat, baru kita bisa memotong-motong atau membentuk sesuai dengan keinginan kita menggunakan pisau seperti ini, dengan cara sederhana juga boleh, ataupun dengan menggunakan cetakan. Teman-teman, karena tekstur agar-agar ini yang padat dan juga kokoh, mudah sekali membentuknya. Boleh menggunakan cetakan bintang misalnya, atau cetakan bunga, ataupun diserut, hasilnya tetap bagus. Oh ya teman-teman, kolak labu kuning kita sudah pernah bikin di channel ini loh, rasanya enak banget. Ingin mencobanya, link sudah ada di kotak deskripsi ya. Dan siap agar-agarnya dicampur ya untuk kolak. Walaupun diaduk-aduk dia tetap utuh. Yang penting kuah kolaknya tidak dalam keadaan panas. Oke, supaya bentuknya tetap utuh. Oke teman-teman, cara pertama sudah kita masak agar-agarnya untuk campuran es buah ataupun kolak. Sekarang kita lanjut lagi untuk cara yang kedua dengan cara sangat simpel. Untuk cara yang kedua, agar-agarnya tetap swallow yang kita masak, dan di sini untuk tambahan airnya kita gunakan sesuai dengan petunjuk yang ada pada bungkus agar-agar swallownya. Nanti teman-teman akan lihat perbedaan teksturnya.
Oke teman-teman, ini agar-agar swallow-nya kita sudah tuang ke dalam panci. Di sini saya gunakan agar-agar yang hijau biar mudah nanti membedakannya. Untuk tambahan gula pada agar-agar yang sekarang kita masak ini agak banyak loh teman-teman dibandingkan yang pertama. Karena yang pertama untuk campuran es buah atau untuk campuran kolak. Nah, yang sekarang kita buat lebih manis dari sebelumnya. Jadi gula yang kita gunakan di sini sebanyak 7 sendok makan. Untuk air kita gunakan sesuai dengan petunjuk 900 ml. 900 ml sesuai pada bungkus agar-agar. Oke teman-teman, kita akan lihat nanti tekstur perbedaannya agar-agar yang kita masak untuk campuran es buah ataupun kolak dan agar-agar yang kita masak dengan cara yang sangat simpel sederhana ini yang kita makan begitu saja. Oke, ini kita lagi masak agar-agarnya. Cara memasak agar-agarnya juga sama seperti waktu pertama tadi, menggunakan api yang sedang dan juga sambil kita aduk-aduk terus. Memasak agar-agar sebentar saja. Jika agar-agar yang kita masak ini sudah mendidih, api sudah bisa, kita matikan kompornya. Di sini sudah kita persiapkan loyang yang sudah kita celup ke dalam air. Jadi loyangnya ini dalam keadaan basah. Tujuannya supaya agar-agar nanti lebih mudah kita lepaskan. Oke teman-teman, ini agar-agar sudah kita tuang ke dalam loyang. Sama seperti sebelumnya, agar-agar ini kita tunggu hingga sampai dingin dan memadat. Agar-agar sudah dingin dan memadat, untuk pinggirannya tidak perlu kita lepas karena loyang tadi sudah dibasahi. Kita tutup dengan piring loyangnya, kemudian kita balikan, kita lepas, kita tarik loyang. Mudah banget sih lepasnya. Nah, tips sederhana, loyang dibasahi, agar-agarnya mudah dilepaskan. Sekarang kita potong agar-agarnya dan akan kita lihat teksturnya seperti apa sih. Ini kita angkat dulu biar teman-teman bisa lihat. Teksturnya tidak terlalu padat, lembut-lembut atau lembek. Agar-agar ini enaknya langsung dimakan saja karena teksturnya yang lembut. Jadi teman-teman, memasak agar-agar yang tekstur lembut seperti ini kurang cocok untuk campuran kolak ataupun untuk es buah karena untuk dibentuk kurang mantap loh teman-teman. Kalau yang tekstur padat tadi bentuknya lebih padat dan untuk dibentuk juga lebih cantik hasilnya karena air yang kita gunakan tadi waktu yang pertama hanya 500 ml, sementara agar-agar yang kita masak yang kedua ini kita gunakan air sesuai ya yang ada pada petunjuk bungkusnya 900 ml. Tapi untuk dimakan begitu saja rasanya enak, teksturnya lembut.